Pernahkah kamu beranggapan bahwa ketenangan itu sama? Ternyata ada level-level tertentu, tingkat ketenangan yang jarang diketahui orang. Di akhir video Anda akan tahu tingkat ketenangan tertinggi yang tak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Jika kamu senang belajar bersama kami, silakan tekan tombol subscribe agar selalu belajar bersama. Kita mulai pembahasannya. Ada satu level ketenangan di mana masalah sebesar apapun tidak bisa mengguncang hati. Sebagian besar manusia cuma sampai level 1. Berikut konsep level ketenangan di setiap peringkat. 5 tingkatan ketenangan hati. Level terakhir seperti para wali. Kenapa ada orang yang hidupnya penuh masalah, tapi hatinya tetap tenang? Bahkan seolah tidak tersentuh oleh dunia. Isi utama, 5 tingkatan ketenangan hati. 1. Tenang karena kondisi, level awam. Tenang hanya saat uang cukup, hidup lancar. Tidak ada masalah. Cirinya mudah panik saat ujian datang. Ini ketenangan yang rapuh. 2. Tenang karena logika. Mulai berpikir, masalah pasti ada solusi. Semua akan berlalu. Sudah pakai akal untuk mengontrol emosi. Lebih stabil, tapi masih bisa goyah. 3. Tenang karena pengendalian diri. Mulai latihan, sabar, menahan emosi, tidak reaktif. Ciri diam saat marah, berpikir sebelum bertindak. Ini sudah naik level orang kuat. 4. Tenang karena keimanan. Yakin semua dari Allah, semua ada hikmahnya. Saat diuji tidak mengeluh, tidak menyalahkan keadaan, hatinya mulai dijaga dari dalam. Siasi tenang karena kedekatan dengan Allah. Level para wali. Ini level tertinggi. Ciri-ciri tidak terguncang oleh dunia. Tidak terlalu senang saat dapat nikmat. Tidak terlalu sedih saat kehilangan. Selalu merasa cukup, qanaah. Hidupnya penuh rasa syukur, penuh tawakal. Hati selalu hidup. Di level ini hati tidak lagi bergantung pada dunia, tapi hanya pada Allah. Sebagian besar manusia berhenti di level 1 dan 2. Sangat sedikit yang sampai level 4, apalagi level 5. Penasaran? Mari kita bahas level demi level agar lebih jernih pemahamannya. Level 1 awam itu sebenarnya bukan ketenangan sejati, tapi lebih ke ketenangan yang bergantung. Cara kerjanya cukup sederhana, dan justru disitulah kelemahannya. Cara kerja ketenangan level awam. 1. Bergantung pada kondisi luar. Hati merasa tenang hanya jika keadaan mendukung. Misalnya, uang ada, kesehatan bagus, tidak ada masalah, lingkungan nyaman. Jadi sumber tenangnya bukan dari dalam, tapi dari situasi luar. 2. Otak membaca aman tenang. Secara psikologis, otak akan scan kondisi. Kalau tidak ada ancaman, muncul rasa aman. Rasa aman diterjemahkan jadi tenang. Tapi ini reaksi otomatis, bukan hasil kedewasaan batin. 3. Kalau emosi masih reaktif. Karena belum punya kontrol diri. Masalah kecil, langsung panik. Kritik, langsung tersinggung. Kehilangan, langsung stres. Artinya ketenangan belum stabil. 4. Ilusi kontrol. Orang di level ini sering merasa, hidupku aman-aman saja. Aku baik-baik saja. Padahal itu karena belum diuji, bukan karena sudah kuat. 5. Mudah runtuh saat ujian datang. Begitu ada masalah ekonomi, konflik keluarga, kegagalan usaha, ketenangan langsung hilang, berubah jadi cemas, overthinking, takut berlebihan. Kesimpulan inti, ketenangan level awam itu seperti air yang tenang, karena tidak ada angin. Bukan karena airnya kuat, tapi karena belum ada yang mengguncang. Analogi sederhana, level awam, perahu tanpa jangkar. Selama laut tenang, aman. Begitu ombak datang, langsung terombang-ambing. Insight penting. Kalau seseorang ingin naik level, dia harus berhenti bergantung pada kondisi, mulai membangun ketenangan dari dalam. Level 2, tenang karena logika. Itu sudah 1 langkah lebih tinggi dari level awam. Di sini ketenangan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada keadaan, tapi mulai dikendalikan oleh cara berpikir. Mari kita bedah cara kerjanya. Cara kerja ketenangan karena logika. 1. Otak mengambil alih emosi. Saat masalah datang, emosi tetap muncul, cemas, takut, panik. Tapi tidak langsung meledak, karena langsung ditahan oleh pikiran rasional. Tenang, pasti ada jalan keluar. 2. Mengganti pikiran negatif dengan logika. Contoh bukan, wah saya pasti gagal. Yang benar belum tentu gagal, ini baru proses. Bukan hidup saya hancur. Yang benar ini cuma satu fase, bukan akhir. Di sini terjadi proses emosi. Diproses, diubah oleh logika.
3. Fokus pada solusi, bukan masalah. Orang di level ini mulai terbiasa. Tidak lama-lama mengeluh, cepat berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Langkah berikutnya apa? Jadi energi tidak habis di drama tapi ke solusi. 4. Menggunakan pengalaman sebagai penenang. Pikiran akan berkata, dulu juga pernah susah tapi bisa lewat. Masalah seperti ini umum terjadi. Logika mengambil data masa lalu, jadi penenang saat ini. Lats membuat jarak antara diri dan masalah. Tidak langsung larut dalam masalah. Contohnya level awam, saya hancur. Level logika, saya sedang mengalami masalah. Ini beda besar karena yang satu menyatu dengan masalah, yang satu mengamati masalah. Kelemahan level ini, walaupun lebih kuat tetap ada batasnya. Kalau masalah terlalu berat, logika bisa kalah. Kalau emosi terlalu tinggi, pikiran jadi kacau. Kadang overthinking, terlalu banyak mikir. Artinya, masih bisa goyah. Analogi sederhana. Level awam, perahu tanpa kendali. Level logika, perahu dengan kemudi, sudah bisa mengarahkan. Tapi kalau badai besar datang, masih bisa terguncang. Inti utama, ketenangan level ini berasal dari cara berpikir yang benar. Bukan dari kondisi. Ciri orang di level ini, tidak mudah panik, bisa berpikir jernih saat masalah, bicara lebih terarah, tidak terlalu banyak drama. Masuk level 3, tenang karena pengendalian diri. Itu sudah masuk kategori mental kuat. Di sini orang bukan cuma berpikir tenang, tapi benar-benar mampu mengendalikan dirinya saat emosi datang. Ini cara kerjanya. Cara kerja tenang karena pengendalian diri. 1. Sadar saat emosi muncul, bukan setelah meledak. Orang di level ini bisa menangkap emosi sejak awal. Contohnya mulai kesal, langsung sadar. Saya lagi marah. Ini penting. Karena kebanyakan orang sadar setelah marah, bukan saat marah mulai muncul. 2. Memberi jeda sebelum bereaksi. Ini kunci utama. Saat emosi naik, tidak langsung bicara, tidak langsung bertindak, tapi diam sejenak, tarik napas, menunda respon. Di jeda inilah kendali diri bekerja. 3. Menguasai respon bukan emosi. Mereka paham emosi, tidak bisa dicegah, tapi respon bisa dikendalikan. Contohnya marah, tidak harus membentak, sedih, tidak harus larut berhari-hari. Jadi bukan menghilangkan emosi, tapi mengatur bagaimana merespon. 4. Latihan menahan dorongan impuls. Di level ini orang terbiasa, tidak langsung membalas, tidak langsung memutuskan, tidak langsung bereaksi. Contoh nyata dihina, tidak langsung membalas. Dapat uang, tidak langsung dihabiskan. Ada masalah, tidak langsung panik. Ini disebut menunda kepuasan dan reaksi. Saya mesti membangun otot mental lewat latihan. Pengendalian diri itu seperti otot. Semakin dilatih, semakin kuat. Latihannya sabar saat dipancing emosi, tetap tenang saat ditekan. Disiplin dalam kebiasaan kecil. Lama-lama yang dulu berat, jadi ringan. Yang menarik dan jarang disadari, di level ini emosi tetap ada, tapi tidak menguasai diri. Jadi orang terlihat kalem, tidak reaktif, stabil, padahal di dalam, dia sedang mengendalikan diri dengan sadar. Analogi sederhana. Level logika, tahu harus tenang. Level ini benar-benar bisa tetap tenang, seperti level logika punya peta. Level ini sudah bisa menyetir mobil di jalan berliku. Inti utama, bukan tidak punya emosi, tapi tidak dikendalikan oleh emosi. Ciri-ciri orang di level ini, tidak mudah terpancing, bicara terkontrol, tidak impulsif, sabar dalam tekanan. Lebih banyak diam daripada bereaksi. Kenapa ini level penting? Karena banyak orang berhenti di tahu logika, tapi sedikit yang sampai mampu mengendalikan diri. Inilah pembeda antara orang biasa dan orang yang mulai punya kekuatan mental nyata. Level 4. Tenang karena keimanan itu berbeda jauh dari sebelumnya. Kalau level logika dan kontrol diri masih mengandalkan kekuatan manusia, level ini sudah masuk ke kekuatan keyakinan, hati. Di sini ketenangan tidak lagi bergantung pada suasana hati, bukan kondisi luar, bukan kekuatan diri sendiri, tapi pada kepercayaan penuh kepada Allah. Cara kerja tenang karena keimanan. Asal keyakinan semua sudah diatur. Orang di level ini benar-benar yakin. Tidak ada kejadian yang kebetulan. Semua sudah dalam rencana Allah saat masalah datang. Ini pasti ada maksudnya, bukan sekadar musibah. Keyakinan ini langsung meredam kegelisahan. 2. Mengubah cara memandang ujian. Bukan lagi melihat masalah sebagai beban, penderitaan,
tapi sebagai ujian, proses naik derajat, cara Allah mendidik. Hasilnya tidak protes, tidak menyalahkan keadaan. 3. Tawakal, berserah setelah usaha. Marex, dia tetap berusaha maksimal. Tapi setelah itu, hasilnya saya serahkan kepada Allah. Ini menghilangkan overthinking, rasa takut berlebihan, karena dia tidak lagi memikul semuanya sendirian. Hati punya sandaran tetap. Orang biasa sandaran uang, manusia, jabatan. Orang beriman sandaran Allah. Jadi walaupun kehilangan uang, ditinggalkan orang, gagal usaha, hatinya tetap punya tempat bergantung. Liam selalu merasa cukup, qanaah. Ciri kuat level ini tidak rakus, tidak iri berlebihan, tidak gelisah mengejar dunia, karena yakin apa yang saya punya itu yang terbaik dari Allah. Lats mengingat Allah, menenangkan sistem batin. Saat zikir, doa atau ibadah, pikiran melambat, hati menjadi ringan, kecemasan turun. Ini bukan sugesti, tapi efek nyata dari kedekatan spiritual. Perbedaan paling dalam, level 3. Saya harus kuat menghadapi ini. Level 4. Saya tidak sendiri. Allah bersama saya. Beban terasa jauh lebih ringan. Kenapa level ini kuat sekali? Karena saat logika buntu, iman tetap jalan. Saat kontrol diri lemah, iman menopang. Saat semua hilang, Allah tetap ada. Jadi ketenangannya tidak mudah runtuh. Analogi sederhana. Level sebelumnya berdiri di kaki sendiri. Level ini bersandar pada tembok yang kokoh, tidak mudah jatuh. Ciri-ciri orang di level ini, tidak mudah mengeluh, tetap tenang saat ujian berat, tidak iri dengan hidup orang lain, lebih banyak bersyukur, wajah dan sikapnya terasa adem. Inti utama level 4, ketenangan karena keimanan lahir dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi, tetap dalam kendali Allah dan selalu ada kebaikan di dalamnya. Selanjutnya level tertinggi level 6, ketenangan para wali adalah puncak inti dari inti ketenangan. Ini bukan lagi sekadar tenang, tapi hati yang sudah tidak terguncang oleh apapun selain Allah. Kalau level sebelumnya masih ada naik turun, di level ini stabil, dalam, dan hampir tidak berubah. Bagaimana ketenangan level wali bekerja? 1. Hati sudah lepas dari ketergantungan dunia. Bukan berarti tidak punya dunia, tapi tidak bergantung pada harta, tidak bergantung pada manusia, tidak bergantung pada keadaan. Semua itu hanya di tangan, bukan di hati. 2. Semua dilihat sebagai kehendak Allah, ridha total. Apapun yang terjadi, senang, diterima, susah, diterima. Bukan pasrah lemah, tapi saya ridha dengan apapun yang Allah pilihkan. Tidak ada penolakan batin, dan ada konflik dalam hati. 3. Tidak terombang-ambing oleh emosi dunia. Ciri khasnya, dapat nikmat, tidak berlebihan senangnya. Dapat musibah, tidak hancur sedihnya. Hatinya stabil, seperti air laut dalam. Permukaan bisa berombak, tapi dasar laut tetap tenang. Hati selalu merasa dekat dengan Allah, ihsan. Seakan-akan selalu melihat Allah, atau minimal merasa selalu diawasi Allah. Ini membuat hati hidup. Hati penuh ketenangan halus. Liam tidak takut kehilangan, tidak gelisah mengejar, karena sudah yakin. Rezeki tidak akan tertukar. Takdir tidak akan meleset. Hasilnya tidak ambisi buta, tidak stres berlebihan. Hidup terasa ringan. Pasti kebahagiaan berasal dari dalam, bukan luar. Orang biasa bahagia karena uang, pujian, keberhasilan. Level wali bahagia karena dekat dengan Allah. Jadi tanpa apapun, tetap tenang. Yang paling dalam dari level ini, tapi hati tidak lagi terguncang oleh masalah. Analogi sederhana. Level awam air di gelas mudah tumpah. Level logika air di ember. Level kontrol diri air di kolam, level iman air di danau. Level wali air samudra dalam, permukaan boleh bergelombang, tapi dalamnya tetap tenang. Ciri-ciri orang di level ini, wajahnya menenangkan, ucapannya dalam dan sederhana, tidak banyak mengeluh, tidak mengejar dunia berlebihan, kehadirannya membuat orang lain tenang. Inti utama level 5, hatinya sudah pulang kepada Allah, sehingga dunia tidak lagi mampu mengguncangnya. Ego dan hawa nafsunya sudah mati, sebelum jasadnya mati. Kesimpulan perjalanan 5 level. Tenang karena keadaan, tenang karena logika, tenang karena kontrol diri, tenang karena iman, tenang karena kedekatan dengan Allah. Semakin naik level, semakin sedikit bergantung pada dunia dan semakin dekat kepada Allah. Bagaimana mewujudkan ketenangan peringkat level wali? Langsung saja, ini bukan ilmu instan. Level wali itu bukan teknik sekali jadi, tapi hasil latihan batin,
yang konsisten berterusan sampai hati berubah pola. Tapi ada cara kerja dan teknik praktis yang bisa kamu mulai dari sekarang. Perjalanan wali itu halus. Cara kerja ketenangan level wali intinya. Di level ini terjadi pergeseran besar. Dari saya mengendalikan hidup, menjadi saya berjalan dalam kehendak Allah. Jadi bukan lagi sekadar sabar, tapi ridha plus dekat plus sadar terus. Teknik inti dan cara aplikasinya. Satu teknik lepas dari dunia, detach hati. Cara kerja, bukan meninggalkan dunia, tapi melepaskan ketergantungan hati. Latihan praktis saat dapat uang. Ini titipan, bukan milik saya. Saat kehilangan, ini memang bukan bagian saya. Latih ini setiap hari. Lama-lama hati tidak lengket pada dunia. 2. Teknik ridha, menerima tanpa perlawanan batin. Cara kerja, menghilangkan konflik dalam hati terhadap takdir. Latihan praktis saat ada masalah, stop sejenak. Ucap dalam hati, saya terima ini ya Allah. Tarik napas pelan. Bukan menyerah, tapi tidak melawan keadaan secara batin. 3 teknik, selalu merasa diawasi, ihsan. Cara kerja hidup dengan kesadaran. Allah melihat saya sekarang. Latihan praktis. Saat sendirian, tetap jaga sikap. Saat mau marah, ingat Allah lihat. Ini bikin hati lebih bersih, lebih tenang, tidak liar. Fat, teknik zikir rasa bukan sekadar lisan. Cara kerja, menghadirkan Allah dalam hati. Bukan cuma di ucapan, latihan praktis. Duduk tenang 5 hingga 10 menit, ucap perlahan. Allah, Allah, Allah. Rasakan napas, ketenangan. Mas tunce, kehadiran, fokus ke rasa, bukan jumlah. List teknik mengosongkan reaksi. Cara kerja, tidak langsung merespon apapun. Latihan praktis, saat dipancing emosi. Diam 3 hingga 5 detik. Jangan jawab langsung. Biarkan gelombang emosi lewat. Ini bikin hati tidak mudah terguncang. 6. Teknik qanaah, merasa cukup. Hati sudah berkata cukup sebelum dunia mengatakannya. Cara kerja menghentikan rasa kurang terus. Latihan praktis setiap hari. Sebutkan 3 hal yang kamu syukuri. Ucap, ini sudah cukup. Ini menutup pintu gelisah. 7. Teknik kembali ke Allah dalam segala hal. Cara kerja, apapun yang terjadi, dikembalikan ke Allah. Latihan praktis. Senang, kak, alhamdulillah. Susah, ya Allah bantu saya. Bingung, saya serahkan padamu. Jadi hati selalu punya tempat pulang. Pola latihan harian, simple tapi kuat. Pagi zikir tenang 5 menit. Niat, hari ini saya jalani dengan ridha. Siang, saat aktivitas, latih tahan reaksi. Ingat Allah saat emosi naik. Malam, evaluasi diri. Tadi saya marah di mana? Apakah hari ini saya lebih dekat atau jauh dari Allah? Tadi saya lupa Allah di mana? Konsisten perubahan nyata. Kesalahan umum yang perlu dihindari. Ingin cepat sampai level tinggi. Itu hanya teori tanpa latihan. Zikir tapi hati kosong. Level ini butuh latihan, waktu, keikhlasan. Inti paling dalam, bukan dunia yang harus jadi tenang, tapi hati yang tidak lagi bergantung pada dunia. Realita jujur, kalau kamu konsisten, 1 minggu, mulai terasa ringan. 1 bulan, emosi lebih stabil. 3-6 bulan, ketenangan mulai dalam. Level ketenangan para wali sejati butuh perjalanan panjang dan kesabaran. Menurut kamu level mana yang paling sulit? Jujur, kamu sekarang ada di level berapa? Tulis di komentar, saya ingin hati yang tenang,